Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah ta'lim bulanan majelis doa Pondok Pesantren Al-Musyarrafah yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudara, para asatidz, tuan-tuan guru, ibu-ibu ustazah, para santri, siswa-siswi yang mudah-mudahan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan wejangan dari Habib Ghais Abdurrahman As-Salafi. Beliau telah memberikan banyak pesan kepada kita, terutama cintailah baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak sholawat, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti yaumul kiamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah, untuk saya melengkapi ta'lim bulanan yang biasa kita baca kitab Riyadhus Shalihin, jangan sampai nggak kebaca. Di sini sekarang pada kalau matanya itu pada halaman 162. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Udah ketemu anakku santri yang megang kitab. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu halaman 162 apa 163 ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada
dan telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala kepadamu Allah ta'budu, janganlah kamu menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Rabb, kepada Tuhan. Jangan sekali-kali menyembah kepada selain Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa ihsana, berbuat baik. Ihsana, berbuat baik kepada ibu bapak kita, sehingga kita niat hidup ini ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tua kita, ingin membahagiakan ibu bapak kita, terutama yang masih punya ibu dan bapak. Bercita-citalah Anda hidup ini ingin berbuat baik, membahagiakan kepada ibu bapak kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna, ada kalanya usia beliau sampai lanjut, indakal kibar, sampai tua-tua didampingi olehmu. Ada kalanya kita mendampingi orang tua kita sampai tua-tua. Sebab Nabi sendiri ketika dilahirkan sudah tidak ada bapaknya. Gak lama kemudian ibunya meninggal. Tetapi betapa beruntung bagi Anda yang semasa hidup masih ngalamin dampingi orang tua. Masih ada emak, masih ada bapak, masih ada enyak. Ya. Ini beruntung hidup Anda untuk meraih ridho orang tua, untuk membuka pintu surga dengan keridhoan orang tua. Ahadahuma au kilahuma. Kadang-kadang tinggal satu yang dampingin kita sampai tua, tinggal enyak doang. Baba mah gak ngalamin sampai tua. Enyak tuh kita urusin sampai tua. Biar kelakuannya kayak apa, kayak udah kita tetap gak usah ngomelin orang tua. Jangan marah-marahin orang tua. Ya, dosa besar. Au kilahuma, atau masih ada dua-duanya di sisimu, ketua-tua. Ya, beruntung tuh seorang hamba, baik bapak maupun ibu, anak laki-laki atau perempuan, yang sampai usia lanjut orang tuanya, dua-duanya dia bisa ngalamin. Untuk membalas budi kepada orang tua nggak bakalan sanggup, nggak bakalan sanggup.
bagaimana kebaikan orang tua kita kepada kita sejak kita masih kecil, nggak bakalan sanggup. Nggak bakalan sanggup. Andai kata kita mau pergi haji, biarin dan ngajak orang tua kita. Kita gendong dari rumah sampai ke Jeddah. Turun dari kendaraan kita gendong, naik kendaraan lagi, mau turun tak gendong lagi sampai naik kendaraan lagi. Naik ke gedung di hotel berapa tingkat kita gendong, nggak ada lift. Toaf kita gendong tuh orang tua kita. Berapa kali toaf? Toaf satu kali toaf 7 putaran. Gendong orang tua kita. Sampai selesai sa'i, selesai wukuf di Arafah, melontar jumroh kita lontarin. Sampai pulang kita urusin semuanya, kita gendong-gendong kemana-mana jalan yang tidak ada kendaraan. Sampai di rumah saudara-saudara, nggak bakalan puas, nggak bakalan dapat kita membalas budi orang tua kita. Sedangkan ukuran kita kayaknya udah puas dah. Saya berbuat baik, balas budi orang tua. Rasul katakan belum. Apalagi kalau sekedar baru berangkatin orang tua pergi haji, belum. Itu memang berbuat baik, tetapi yang namanya membalas budi kepada orang tua nggak kebalas. Ketika dia sakit, kita cebokin, kita mandiin pagi dan sore. Kita lakukan selama dia sakit, dua-duanya sakit. Kita cebokin dua-duanya, kita mandiin dua-duanya, kita suapin, kita masakin, cariin makanan, urusin, kita urutin. Saudara-saudara masih belum kebalas budi. Saudara-saudara rahimakumullah, hidup kita hanya berbuat baik kepada orang tua. Kewajiban kita kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, rogibaan purajulin kana indahu ababawi. Betapa celaka seorang di mana masa hidupnya mengalami dan dampingin dua orang tua, walam yamal amalan yudkhiluhul jannah, tetapi dia tidak berbuat amalan-amalan perbuatan yang bisa membahagiakan orang tuanya sehingga dia akan masuk surga. Dia nggak kerjain, menuntut ridho orang tuanya, maka celaka orang itu. Saudara-saudara, inilah pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua, menjawab ajaran orang tua, ajakan orang tua, panggilan orang tua dengan kata-kata uff. Artinya apa? Ngingkari. Udah, ntar dulu, macam. Ya, masih atuh kemana tuh? Apa lagi? Ya, nggak boleh menyangkal daripada ya menjawab omongan-omongan orang tua. Celaka kita, ya nggak bakalan berkah hidup kita. Makanya saya berpesan pada santri semuanya, anak-anakku semuanya, hormati orang tua. Abi berdampingan dengan orang tua laki-laki sampai umur 10 tahun. Bapak namanya Tuan Guru Abdul Halim. Sebutan orang kampung sini Guru Alim. Ya,
bagja guru ngaji di kampung lingkungan sini, padahal kerjaannya sehari-hari petani, benar-benar kuat petaninya. Ya, orang tua saya 10 tahun usia saya, dia telah berpulang ke rahmatullah. Apa yang saya bisa berbuat baik orang tua, saya akan lakukan. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua saya yang perempuan sampai lanjut usia, dialah yang melanjutkan membiayai saya untuk ke pesantren, untuk sekolah. Orang tua perempuan mendapatkan hasil bumi dari kebun yang ditinggalkan, warisan dari orang tua. Dulu sini banyak unsau. Unsau di sini ada belasan pohon saw. Itu dari hasil saw aja, alhamdulillah. Dan kembang di sini, kembang itu di bawah, kembang rampe. Ketika orang tua saya meninggal, itu warisannya. Kenanga cempaka masih ada tuh sepohon. Cuman kalau ini abi yang nanam nih, ini yang besar ini abi yang nanam dari cangkokan pertamanya. Abi yang nanam. Maka hasil bumi itulah yang ditinggalin, pohon-pohonan berbuah yang dijadikan nafkah orang tua saya. Dan untuk mendidik saya, membesarkan saya, mengirim saya ke pesantren. Ada anak tinggal satu-satunya saya, tapi ditaruh di pesantren. Pesantrennya pesantren Kobong. Kobong. Apa itu Kobong? Nah, terbuat dari bambu bilik ya. Pintunya kecil-kecil. Dibuat dari bambu, atapnya daun kirai yang kalau hujan itu bisa rembes masuk ke air bocor. Itu balainya, balai bukan kasur, woro-woro deh. Pelupu, tahu nggak pelupu? Dari bambu, pelupu bawa tikar dari rumah, membantah. Tidur ngeletak aja di situ. Masak sendiri. Masih kecil suruh masak lagi saya waktu di pondok. Umur 12 tahunan suruh masak sendiri. Nah, gimana kita? Mana yang senior-senior dia pintar, dia pada ngaji. Kita yang kecil-kecil disuruh masak. Ya. Wah, enak nih. Kita disuruh masak, yang gede-gede dia pada ngaji. Ntar kalau gitu kita ngaji sama dia aja. Sama yang gede-gede tuh yang udah dapet ilmu, alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ya cuman begitu saya udah 2-3 tahun, udah jadi gedean dah tuh kita. Udah ngaji, kita jangan ngaji. Bocah yang senior-senior nggak pakai disuruh. Udah, ntar anak aja katanya yang masak, antum ngaji aja. Nah, ntar anak ngaji sama antum. Begitu terus. Ya, jadi hadirin sekalian rahimakumullah, kehidupan pesantren begitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya kita mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dari guru-guru kita, doa guru-guru kita, sehingga kita sebetulnya nggak mimpi dulu ya ada pesantren di sini, ada apa, tetapi berkembang pemikiran, cita-cita dan sebagainya. Ya sampai-sampai saya mohon maaf ketika di pesantren untuk melanjutkan pesantren kiai-kiai di sana. Udah mulai ngajar di musola-musola, di masjid-masjid. Masih saya kuliah di Masjid Al-Mubarak Reho tahun 81. Saya udah ngajar di sana. Murid-muridnya yang pada ngaji aki-aki mulu.
Sekarang udah pada innalillahi, udah pada nggak ada. Murid saya udah tamat semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya semuanya. Sehingga menjadi itu. Banyak orang tua sesepuh-sesepuh sana. Berapa tahun saya ngajar di situ. Sampai kembali bikin lagi majlis talim di daerah Riau, di mana-mana musola banyak di sana. Makanya alhamdulillah sampai saat ini saya sering berpesan kepada anak-anak santri, berbaktilah kepada ibu bapak kita dengan sebaik-baiknya. Niatkan hidup kita mendapatkan ridho dari Allah melalui ridho daripada orang tua kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridho dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Hidup kita akan berkah senantiasa. Jamaah sekalian, lanjutan ayatnya, wala tanharhuma, jangan kau bentak-bentak keduanya orang tuamu. Jangan sekali-kali membentak orang tua dengan kata-kata yang keras. Waqul lahuma, dan ucapkan kepada ibu bapamu qaulan karima, dengan ucapan-ucapan yang memuliakan dia. Jangan menjatuhkan dia, jangan meremehkan dia, jangan merendahkan dia. Kita muliakan kedua orang tua kita dengan kata-kata sayang, dengan kata-kata hormat, dengan kata-kata mohon maaf dan sebagainya kepada kedua orang tua kita. Saudara-saudara rahimakumullah, beruntunglah Anda yang masih punya orang tua, masih banyak kesempatan berbuat baik pada orang tua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Jangan sampai mendapat kutukan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Orang tua kita dan kita ini sebagai orang tua juga yang udah jadi orang tua nih, jangan suka mengutuk anak. Jangan suka mengutuk anak. Jangan suka mendoakan yang jelek kepada anak. Jangan, dia kelakuannya kayak apa juga jangan. Anak kita nggak ada bekasnya. Sejelek apa kelakuan anak kita, jangan sekali kita kutuk. Subhanallah. Jangan kita doakan yang jelek. Kita tetap doakan semoga hidupnya bahagia. Semoga hidupnya menjadi anak yang soleh dan soleh. Begitu juga kepada cucu-cucu kita semuanya. Jangan sekali-kali kita mengutuk. Kalau sekedar membentak, ngomelin sedikit, barangkali sekedar buat ngajarin, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tetapi ngutuk nggak boleh. Yaitu nyumpahin ya. Kalau kata bahasa itu nyumpahin kepada anak. Ini jangan. Wah, lu gua doain lo biar mati enggak, hidup kagak lah bagaimana? Hidup enggak, mati kagak. Ya. Nauzubillah min, jangan. Nah, maka kewajiban orang tua adalah tetap membimbing anaknya tetap supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Cuman kita khawatir kalau anak-anak itu juga dapat kutukan dari Allah. Sebab berbuat baik kepada orang tua adalah wasiat dari Allah. Kalau anak ini adalah melanggar wasiat dari Allah, dapat kutukan dari Allah, ini yang kita nggak bisa apa-apa. Kecuali kita minta senantiasa kepada Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, maafkanlah anak-anakku, maafkanlah anak-anakku, maafkanlah anak-anakku. Jangan kita kadang-kadang mengaminkan, jangan. Senantiasa kita berjuang untuk menjadi keluarga yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, wahfid lahuma janahazuli, dan rendahkanlah dirimu kepada ibu bapa dengan serendah-rendahnya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan katakan kepada
Keduanya dengan doa Rabbirhamhuma, ya Allah kasihanilah keduanya itu kama rabbayani shogiro. Kalau doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Dosaku dulu yang kita minta, kemudian dosa ibu bapak kita. Dan kalau bisa ini doanya Anda baca ketika waktu sahur, antara jam 2 sampai subuh. Di situ Anda berdoa ketika minta ampun kepada Allah. Baca itu doa sampai menetes air matamu. Bayangkan wajah ibu bapamu ketika kamu sujud, minta ampunan kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah untuk dirimu dan untuk kedua ibu bapa. Bayangkan wajah kedua-duanya ketika kamu selesai sholat tahajud, ketika kamu selesai sholat witir, di mana saja saatnya, di malam hari. Teteskan air matamu, pasti menetes air mata pada saat itu. Kita bayangkan orang tua kita, apalagi kalau orang tua udah pada meninggal, pasti kita bayangkan, ya Allah, kami tidak bisa membalas kebaikan orang tua yang begitu banyak. Saat ini apalagi saya kalau bisa, apa yang bisa kulakukan akan kulakukan demi orang tuaku. Ampunilah dia, berikanlah kehidupan yang indah, yang bahagia di sisimu ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini terutama yang masih pada orang tuanya hidup, jangan nyakitin orang tua. Apalagi Anda masih di pesantren, kadang-kadang terlalu banyak permintaan. Anda ini pilihan-pilihan Allah yang sudah dapat hidayat dari Allah, ditaruh di pesantren, salah satu tempat yang paling harapan orang tua kita, paling puncaknya kalau di pesantren udah paling insya Allah jadi anak yang soleh-solehan semuanya insya Allah. Dan calon-calon ulama masa depan insya Allah akan kembali ke kampung halaman, menjadi tokoh-tokoh masyarakat, menjadi ulama, menjadi kiai, paling tidak menjadi ustaz. Mudah-mudahan Anda semuanya mempunyai cita-cita sukses dengan ridho orang tua kita dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menginginkan Bapak Ibu, ya, seperti tadi saya katakan, untuk anak kita tetap kita doakan jadi anak yang soleh soleha, dengan caranya kita berikan makan dia daripada yang halal-halal, daripada yang halal-halal kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah kasih kita kepada anak-anak kita. Pilih yang paling halal untuk anak-anak kita, supaya menjadi darah dagingnya itu yang halal itu. Kalau masih remeng-remeng udah jangan, mendingan buat yang lain. Ya, remeng-remeng itu sebaiknya nggak usah dimanfaatkan, kembalikan kepada hak-hak siapa yang punya. Mudah-mudahan lebih baik lagi, apalagi hasil dagang yang jujur, hasil bertani, daripada buah-buah, daripada ini dan itu yang benar-benar itu tumbuh dari Allah, ya, dijualnya yang jadi uang yang halal barokah. Itu caranya, untuk yang paling halal kita berikan untuk kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan kepada anak-anak kita, kepada manusia kita diberikan berkah hidupnya dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk baca kitab itu aja dulu satu ayat yang kita baca, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian, buat Anda semuanya. Dan kali ini pengajian yang namanya pengajian bulanan itu untuk tahun ini menjelang Ramadan, udah yang terakhir kalau bulanan. Kalau yang mingguan masih lanjut
yang subuh Sabtu ya. Masih lanjut sampai akhir Maret ya, pokoknya Sabtu subuh lanjut terus ya. Insyaallah. Dan kali ini kita memang kalau bulanan agak siang, sebab kita masih mengharapkan ya masih banyak jemaah-jemaahnya yang agak jauh gitu. Mungkin kalau kita akan subuh bulanan ini dia nggak sempat ke sini, maka sengaja kita agak siang kalau untuk bulanan. Dan tadi Habibnya juga, waduh, si jam 7 udah datang ke sini ya. Kadang-kadang jemaahnya masih belum kumpul, baca rawi belum selesai, maka dilanjutin sesudahnya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa mengikuti terus pengajian yang diadakan di sini. Tandanya kita cinta dengan ilmu, tandanya kita cinta dengan ulama, tandanya cinta kita mendapat ridho Allah Subhanahu. Nah, itu caranya. Nggak usah pakai diundang lagi deh. Kita ingat, tanya-tanya. Apalagi kalau ada undangan, subhanallah. Kalau kita udah cinta, diundang oleh yang kita cintai, subhanallah. Pasti kita dari dulu-dulu kita udah siap-siap waktu dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak ada cinta, waduh, bikin repot gua. Kalau memang nggak cinta ya. Tapi kalau cinta, masya Allah, hujan-hujan bawa payung jauh-jauh ya. Jauh pakai kendaraan, dia berani siap. Nah itulah seperti kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen ziarah ke kuburnya, ke Madinah, pengen pergi haji ke Baitullah. Subhanallah, berapa biayanya kita korbanin ya, karena cintanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sampai saat ini untuk keberangkatan haji ataupun umroh belum ada kepastian. Tapi sudah ada kayaknya itu insya Allah haji tahun ini diadakan. Cuman dari Indonesia atau dari negara luar masihkah dibatasi seperti dulu? Dulu cuman Saudi aja yang bisa melaksanakan haji cuman 1.000 orang. Nah kalau tahun ini apakah begitu lagi? Ya. Nah, karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga wabah corona ini segera lenyap dari muka bumi di seluruh dunia. Jadi anak-anak kita di pesantren juga lebih bebas ya untuk mengaji. Kita juga adalah aktivitas lebih bebas, mengadakan ini dan itu lebih bebas. Mau puasa juga lancar-lancar aja, diberikan kita sehat walafiat. Insya Allah sekalian, sebelum Ramadan kita berdoa pada Allah supaya di dunia ini ya semoga wabah corona ini segera lenyap dari muka bumi. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lancar pada tahun ini. Jemaah haji semua akan berangkat yang tertunda tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat semuanya. Cuman yang umroh kayaknya ini udah kepepet begini nih waktunya. Kalau yang daftar umroh kayaknya udah mepet. Sekarang ngurusin haji masalahnya kita nih, bukan umroh lagi. Sebab umroh kalau udah kesini udah pasti kayaknya udah ya. Mungkin nanti sesudah musim haji baru kita bisa menyelenggarakan. Sebab umroh aja belum ada bayangan. Ya sekarang kita pikir haji tuh. Mudah-mudahan yang tertunda haji ini bisa berangkat tahun ini semuanya. Dan hadirin sekalian, rahimakumullah, saya juga bantu doa kepada keluarga saya ya, yang pada kurang sehat. Anak saya Ahmad Bayhaqi, semoga lekas sembuh. Istri saya Ibu Hajiati biar bisa sembuh sehat kembali. Dan anak saya ya, Misbah Maulana yang lagi menuntut ilmu di Yaman,
mudah-mudahan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah baru saja dia mengikuti ujian, di mana ngikut ujian itu kalau nggak lulus disuruh pulang makanya. Makanya mudah-mudahan lulus ya, bantu doanya ya, sehingga dia nggak diusir pulang gitu ya, nggak dipulangkan. Mudah-mudahan dekat doa kita semuanya. Apa cita-cita kita, keluarga kita sehat-sehat semuanya, panjang umur semuanya, berkah rezeki halal barokah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin shaliha bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pesannya tadi ya, kalau pengajian yang bulanan kita adakan di hari inilah yang terakhir ini, dan kemudian nanti kita mulai lagi bulan Syawal, insya Allah kita bikin acara halal bihalal. Ya, mudah-mudahan udah aman nanti deh. Ya, dan mudah-mudahan sekalian terus pengajian bulanan, maulid semuanya, dan insya Allah kegiatan seperti biasa, sehingga segala aktivitas kita berjalan dengan lancar. Jemaah sekalian, cukuplah sampai di sini. Mohon bantu doa. Saya juga sebentar lagi mau berangkat ke Bandung. Ya, sekitar jam 10. Ini jam berapa tadi? Jalan ya, sekitar jam 10 berangkat ke Bandung. Saya mengantarkan anak saya. Mau tinggal dinas katanya di Bandung deh. Masih Bandung. Teman-temannya yang lain ke Kalimantan mana ya, jauh, Sulawesi sana, Sumatera. Tapi alhamdulillah sama anak saya cukup. Begitu ada keputusan katanya di apa namanya itu, di Kalimantan, di Bontang apa namanya itu. Tapi ternyata begitu diumumkan kembali buat dia khusus dapat di Jakarta, di Bandung. Mudah-mudahan tugasnya berjalan dengan lancar, selamat semuanya ya. Dan saya insya Allah hari ini akan berangkat ke sana untuk sementara tinggal tugas di sana sekitar 2 tahun barangkali. Mudah-mudahan diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ya Maulana. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin bin awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi nasita. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyatil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Tahar wa asrul akhir adada ni'amin al-fidar. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mulku fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu biduka ridha wa anta muntazil jalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya mughni kulli da'in wa ya man kulli makhid yassir alaina kulli asir wa yassir asir ya rabbi yassir. Allahumma ya man la yahtaji ilayka wa tafsir hajatuna ilayka kasir wa anta alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka ونخاف مما يخاف منك ونخاف مما لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخرجنا بعلمك التي لا تنام واقنعنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك ما تهلك لنا وترجعنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا
tajribna kamu ke sunnah Rasul ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Hajahuna ya Allah ya khairun nasirin. Allahumma la tusbik bina aduwana wa la tasub bina sadiqana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzakina wa amalina wa zuriyatina wa tanam bina wa tilmidatina ja'al umurina wa khatim lana bi khair. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillah.